Zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Akan datang suatu masa nanti kata Rasulullah kepada umatku, di mana umatku senang melakukan segala macam perbuatan maksiat, berbagai-bagai jenis kedurhakaan kepada Allah, berbagai-bagai jenis menyakiti sesamanya, itu dilakukan oleh manusia. Maka kata Rasulullah, fa iza kana dzalika zamanun fa alaikum bil harbi. Kalau datang zaman kacau balau seperti itu, cepat-cepatlah kamu memagar dirimu. Bagaimana memagar diri? Kata para sahabat kepada Rasulullah, pagarlah dirimu dengan lari kepada ajaran Allah, lari kepada Nabi, lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpancing berbuat maksiat dengan janji-janji keuntungan besar, lalu kita ikut di dalamnya, tahu-tahu itu adalah penipuan, perbuatan maksiat, keuntungan tidak didapatkan sama sekali. Jangan katakan keuntungan, malah rugi yang luar biasa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu kita ingatlah, jangan menipu bahwa akhirnya kita akan berserah diri ke hadirat Allah. Ingatlah, kuburan sudah menunggu kita. Bagaimanapun kita merasa kuat, gagah di dunia ini, kuburan sudah memanggil-manggil kita. 5 kali dalam sehari kita dipanggil oleh kuburan. Kamu boleh melompat ke sana kemari, ujung-ujungnya kuburan memanggilmu. Dalam satu hadis riwayat Ad-Dailami dinyatakan oleh Rasulullah, innal qabra yunadi kullu yaumin 5 marratin. Sesungguhnya kuburan itu setiap hari memanggilmu 5 kali dalam sehari. Panggilan yang pertama dari kuburan itu mengatakan, ana baitul wahdah. Aku ini adalah rumah kesendirian. Aku sendiri. Dan kita akan berada sendirian di dalam kubur. Faja'alaka munisan biqara'atil Qur'an. Maka jadikanlah sebagai temanmu, yakni dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu akan menemani kita besok di alam kubur. Panggilan yang kedua dari alam kubur mengatakan, ana baituz zulmah. Aku ini adalah rumah yang gelap. Karena aku gelap, fanawwiruni, terangkanlah aku, berikanlah aku lampu di dalam kubur. Apa lampunya? Biqiyamil laili, yakni dengan mendirikan solat di malam hari. Maksudnya solat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah salat tahajud di malam hari, Allah akan mengangkat derajatmu kepada derajat yang lebih tinggi. Panggilan ketiga dari kuburan itu mengatakan, ana baitut turabi. Aku ini adalah rumah segalanya tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, di kiri tanah, di kanan tanah, sekeliling tanah semua. Baitut turab, rumah tanah. Fahmal firasa, karena itu bawalah kasur,
bawalah alasnya di sana. Apa dia alasnya? Bi amalis salih, amal-amal soleh yang kita lakukan. Itulah menjadi dinding, menjadi kasur, menjadi tikar yang indah. Makanya imam orang selalu berdoa terhadap jenazah di dalam kubur, Allahumma ja'al qabrahu raudatan mir riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya ini suatu taman dari taman surga yang sejuk, yang dingin menyenangkan, tempat istirahat yang nyaman sampai datangnya hari kiamat. Yang keempat, kata kuburan itu memanggil kita, ana baitul afa'i. Afa'i itu artinya ular berbisa. Aku ini, tanah kuburan adalah tempat sembunyi, tempat tinggalnya ular-ular besar yang berbisa. Fahmal tarbak, karena itu bawalah racun terhadap ular-ular yang berbisa itu. Apa dia yang akan meracuni ular-ular berbisa yang akan mengganggu kita di alam kubur? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Segala pekerjaan kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, kata kuburan, ana baitus su'al. Aku ini adalah rumah tempat banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Karena alam kubur itu disebut juga alam barzakh. Barzakh itu dinding yang mendinding antara alam dunia dengan alam akhirat, yang mendindingnya kuburan. Maka disebut alam barzakh, alam penantian, dinding sementara. Ana baitus su'al. Aku ini adalah rumah bermacam pertanyaan. Yang terhebat itu as-su'al munkar wa nakir. Yang terberat itu adalah pertanyaan dari munkar dan nakir. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Siapa saudaramu? Siapa imammu? Nah, kaum muslimin yang berbahagia, karena itu kata hadis ini, fa'aktsar, hendaklah kamu banyak-banyak ala zuhri, di atas punggungku. Kita sekarang berada di dunia ini namanya berada di punggung bumi, tapi kalau sudah di alam kubur berada di perut bumi. Maka fa'aksar ala zuhri, diperbanyaklah di atas punggungku, kata kuburan, kata bumi, qaula la ilaha illallah. Banyak-banyaklah menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan demikian liyumkin laka ayyajibahu, memungkinkan